Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, dan juga kelas 1 Sidik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini adalah pertemuan terakhir kita di subtema 4 atau di tema 5. Jadi minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan. Sehingga anak-anak silakan persiapkan diri mulai dari sekarang untuk mengulang kembali materi-materi kemarin yang sudah kita pelajari. Ya, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semuanya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Kita akan melanjutkan di subtema 4 ini. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia KD 3.11 tentang menulis ungkapan kasih sayang. Dan yang kedua, SBDP KD 3.4 tentang membuat karya dari kulit telur ya. Mohon maaf ada sedikit kekeliruan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anak? Nah, tadi di Bahasa Indonesia sudah kita lihat bahwa kita akan belajar bagaimana untuk mengungkapkan kasih sayang. Nah, anak-anakku, kira-kira apa itu ungkapan kasih sayang? Kenapa sih kita harus mengungkapkan kasih sayang? Jadi anak-anak, ungkapan kasih sayang itu merupakan suatu bentuk rasa sayang kita pada seseorang yang sedang membuat kita merasa senang atau bahagia. Dan beberapa contoh ungkapan kasih sayang itu banyak sekali. Di sini kita bisa memberikan atau mengungkapkan kasih sayang melalui suatu perkataan, atau bisa membuat sebuah karya seperti puisi, atau kalian memainkan sebuah lagu. Dan yang paling mudah, anak-anak bisa memberikan pelukan, senyuman, atau bisa memberikan hadiah untuk orang yang kita sayang. Baiklah, di sini Ibu sudah memberikan salah satu contoh lagu ungkapan kasih sayang yang tentu saja anak-anak pasti tahu semua. Jadi di sini sudah ada lagu Kasih Ibu ciptaan SM Muchtar. Baiklah, lagunya akan kita nyanyikan bersama-sama ya. Coba kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu tadi adalah contoh cara mengungkapkan kasih sayang melalui sebuah lagu. Kira-kira arti lagu ini apa, anak-anak? Kalau kita lihat dari judulnya saja, judulnya yaitu Kasih Ibu. Di sini ada ibu, ada kakak Mutiara, ada Udin, dan juga ada ayah. Mereka bernyanyi bersama tentang kasih ibu. Jadi lagu ini menandakan kasih sayang kita kepada ibu. Mengapa? Karena kasih sayang ibu itu tak pernah hilang, nak. Tidak terhingga sepanjang masa walaupun nantinya anak-anak sudah dewasa. Ibu kalian pasti tetap menyayangi kalian. Dan ibu memberikan kasih sayang itu sama sekali tidak mengharapkan apapun. Jadi kita bisa mengibaratkan kasih sayang ibu itu seperti sang surya. Apa itu sang surya? Coba kalian tebak. Sang surya artinya matahari. Jadi kasih sayang ibu itu besarnya bagai matahari yang menyinari dunia ini. Nah, apakah kalian sudah mengungkapkan rasa sayang kepada ibu? Coba, kalau misalkan ibu kalian di dekat sekalian, peluk ibu kalian dan katakan, "Aku sayang ibu, aku sayang mama, aku sayang bunda." Terima kasih bunda, terima kasih mama. Jangan lupa ya untuk mengungkapkan rasa sayang kalian ke ibu. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari atau kita sudah mengetahui bahwa salah satu bentuk untuk mengungkapkan kasih sayang adalah melalui lagu. Yang kedua, kita bisa melalui karya puisi. Apa itu puisi? Apakah anak-anak sudah tahu apa itu puisi?
Jadi anak-anak, puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah. Puisi biasanya dibuat untuk menuliskan suatu hal yang kita rasa membuat kita senang atau merasa sedih. Jadi kita mengungkapkan perasaan kita itu melalui tulisan, melalui kata-kata yang indah. Puisi biasanya terdiri dari beberapa bait. Dan setiap bait biasanya terdiri dari 4 sampai 8 baris. Ketika kita membacakan puisi, jika puisi yang kita buat itu sedih, kita harus perlihatkan rasa yang sedih. Tapi, jika puisi kita terlihat bahagia atau kita buat bahagia, maka kita membacanya harus dengan bahagia dan juga wajah bahagia. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada contoh puisi. Puisi yang pertama yang akan Ibu tunjukkan adalah puisi yang akan kita berikan untuk mengungkapkan kasih sayang kepada Ibu lagi ya. Nah, di sini ada sebuah puisi yang sudah dibuat oleh Siti. Oke, kita coba baca bersama-sama. Ibu contohkan dulu saja ya. Kalian bacanya nanti di rumah. Ibu, Ibu, aku sayang Ibu. Ibu berjuang melahirkanku. Ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang. Ibu, engkau ibuku. Aku sayang Ibu. Semoga Allah menyayangi Ibu seperti Ibu menyayangiku. Nah, anak-anak, itu tadi puisi yang dibuat oleh Siti. Wah, terlihatnya sedih ya. Jadi, kita membacanya juga dengan terlihat sedih. Nah, tadi di sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bahwa puisi terdiri dari beberapa bait. Nah, coba Bu Fi tuliskan di sini. Jadi, Nak, yang di sebelah sini ini dinamakan bait. Bait, ya. Jadi, ini merupakan bait puisi. Dan ini juga merupakan bait puisi. Jadi bait itu biasanya dalam satu paragraf ya. Nah, ini bait. Ini satu paragraf dan juga yang ini satu paragraf. Kemudian ini merupakan baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini baris keempat. Ini masuk ke dalam bait pertama. Kemudian ini juga baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Berada di bait kedua. Diingat-ingat ya. Jadi dalam satu paragraf itu disebut bait. Dan dalam bait itu ada beberapa baris. Nah, itu tadi mengenai bait dan juga baris. Pesan yang ingin disampaikan Siti dari puisi ini apa ya? Jadi, puisi ini ingin menyampaikan rasa sayang Siti pada ibunya karena sudah merawat dan menyayangi Siti. Yang kedua, Ibu punya contoh cara mengungkapkan kasih sayang juga masih melalui puisi untuk sahabat kita. Nah, anak-anak pasti punya sahabat kan? Anak-anak juga harus mengungkapkan rasa terima kasih atau rasa kasih sayang anak-anak kepada sahabat kalian. Bisa dengan voice note teman kalian, karena sekarang kan pasti tidak bisa bertemu teman sekolahnya. Silakan bisa di voice note, atau jika kalian punya sahabat di sekitar rumah, jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka karena mereka mau bermain dengan kita. Nah, kita coba baca untuk puisi yang kedua. Terima kasih sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Terima kasih sahabatku, aku senang bermain bersamamu.
Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Nah, jadi puisi di sini menyatakan rasa bahagia. Walaupun awalnya terlihat sedih, tapi di akhir terlihat bahagia. Nah, jangan lupa ini adalah bait pertama ya, Nak. Kemudian yang ini adalah bait kedua. Kira-kira maksud puisi di samping apa ya? Jadi, maksud puisi ini adalah rasa syukur kita karena kita mempunyai sahabat yang selalu ada untuk kita, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu SBDP. Tadi, di awal sudah disampaikan bahwa pada materi SBDP kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat karya dari kulit telur atau cangkang telur. Anak-anak sudah pernah melihat cangkang telur belum? Tidak mungkin kalau belum pernah melihat. Kira-kira seperti apa cangkang telur itu? Coba tanya kepada orang tua kalian. Apakah kalian punya telur di rumah? Nah, kalau punya, nanti silakan lihat cangkang telur itu yang ini, Nak. Jadi yang berwarna agak kecoklatan ini, yang biasanya untuk dimasak itu ya, tapi dalamnya yang dimasak. Kalau yang ini biasanya dibuang. Nanti jangan dibuang dulu, karena ini akan kita buat sebagai karya. Baiklah, kita akan coba bagaimana cara untuk membuat karya dari cangkang telur secara sederhana saja. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama pasti buku gambar atau kertas HVS atau kertas yang besar. Yang kedua cangkang telur, tentu saja. Yang ketiga lem kayu atau ibu sarankan lebih baik menggunakan lem fox putih saja. Dan kemudian ada cat warna dan juga kalian butuhkan pensil juga ya nanti untuk menggambar. Dan kemudian bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, anak-anak perlu menyiapkan kertas, kemudian menggambar pola terlebih dahulu. Jadi, ketika kita akan menggambar sesuatu, itu kita perlu membuatkan pola dan kita menyiapkan cangkang telur yang sudah kita hancurkan kecil-kecil. Yang kedua, kita oleskan lem kayu atau lem fox tadi di sebagian permukaan gambar yang nantinya akan kita tempel dengan kulit telur. Kalau misalkan sudah kita lem, nanti kalau untuk lem fox putih ini kita tunggu agak beberapa saat, tapi jangan sampai kering. Kemudian nanti kalau sudah kita baru tempel kulit telur atau cangkang telur yang tadi sudah kita hancurkan, kita tempel pada pola yang sudah kita siapkan. Untuk menggambar polanya, nanti silakan minta bantuan orang tua jika kalian merasa kesulitan. Tapi jika kalian ingin mencoba bereksperimen membuat gambar yang kalian suka, Ibu lebih senang. Kemudian nanti kalau sudah kalian tempel, kalian bisa mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar dan kalian bisa warnai menggunakan cat warna. Jika kalian tidak punya cat warna, silakan nanti kalian bisa berinovasi, kalian bisa berkreasi dengan yang lainnya. Jika bisa menggunakan pastel, silakan dicoba atau menggunakan cat yang lain yang kalian punya di rumah saja. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian tadi menggunakan cat warna seperti mungkin cat air atau kalian menggunakan cat warna makanan dan yang lainnya, jika bisa nanti kemudian dijemur supaya cepat kering. Nah, supaya kalian tidak bingung, Ibu akan menyiapkan video cara pembuatannya. Perhatikan ya. Yang kita butuhkan di sini adalah kertas karton atau bisa juga memakai kardus bekas. Di sini aku memakai kardus bekas ya teman-teman. Kemudian cangkang telur yang sudah dibersihkan dan dibuang kulit arinya. Lalu cat air untuk mewarnai dan lem kayu. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya, yaitu pertama kita gambar dulu polanya. Di sini aku akan menggambar sebuah apel.
Setelah itu, kita bisa menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu. Tempel dengan rapi ya teman-teman, tetapi kalian juga perlu hati-hati karena cangkang ini tajam ya. Nah, menempel kulit telurnya sudah selesai nih teman-teman. Sekarang kita warnai ya. Saat mewarnai, kalian harus pastikan lemnya sudah kering ya teman-teman. Jika belum kering, kalian bisa menjemurnya di bawah sinar matahari. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan karya dari cangkang telur. Semoga anak-anak semakin paham ya. Kemudian di sini Bu Vivi sudah contohkan beberapa karya dari cangkang telur. Yang pertama ada ini, ya. Kemudian ada itu, ini, ada kupu-kupu juga. Jadi ini adalah karya yang dibuat dari cangkang telur. Kalian bisa berkreativitas yang lain gambarnya, pola gambarnya, nanti supaya lebih baik lagi. Kemudian untuk hari ini, tugas untuk anak-anak yang pertama, bahasa Indonesia. Silakan untuk membuat sebuah karya puisi sederhana untuk ibu kalian dan nanti di video ketika kalian membacakannya. Yang kedua, tugas SBDP membuat karya dari cangkang telur seperti langkah-langkah yang sudah disampaikan seperti materi yang sudah disampaikan sebelumnya, dan nanti silakan dibuat fotonya yang dilaporkan itu dengan langkah-langkahnya seperti ketika anak-anak membuat karya dari lempung terigu kemarin ya. Dan usahakan yang laki-laki jangan mencontoh gambar di sini. Silakan untuk menggunakan celana yang menutup aurat. Yang perempuan juga
sudah menggunakan hijab, tapi nanti untuk pakaiannya juga tetap menutup aurat ya. Dan batas pengumpulan tugasnya maksimal hari Selasa 9 Januari 2021 pukul 22.00. Jadi tugas ini selama sepekan. Anak-anak tenang saja, masih ada waktu sekitar sepekan untuk persiapkan video dan puisinya serta karya dari Cangkang Telur. Tetap semangat, sembari menyiapkan materi dan juga belajar untuk ulangan di pekan depan ya. Insya Allah hari Senin anak-anak akan melaksanakan ulangan harian tema 5. Sehingga silakan dipersiapkan dari sekarang untuk materi-materi yang sekiranya sulit bisa segera ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu dari Ibu Vivi. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, mohon maaf jika banyak salah. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.